Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Nabil Alfaid dengan NIM 2313338 dari kelas KPI 5A. Nah, di video learning journal ke-7 kali ini kita akan membahas sedikit dari pertemuan minggu kemarin. Mungkin langsung saja. Pada pertemuan minggu kemarin, seperti biasa, kuliah dilaksanakan secara offline atau tatap muka di dalam ruangan kelas. Sebelum masuk ke sesi materi atau presentasi, dilakukan terlebih dahulu praktek liputan berita yang dibawakan kebetulan oleh saudari Fuji dan teman-teman. Nah, tema yang dibawakannya yaitu tentang kejadian musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Khojini. Nah, setelah semuanya itu berjalan dengan lancar dan selesai, kemudian baru dilanjutkan kepada materi kelas atau materi presentasi yang kebetulan dipresentasikan oleh kelompok 4. Tema yang dibawakan oleh kelompok 4 yaitu tentang etika dan hukum dalam jurnalisme data serta jurnalisme investigasi. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian jurnalisme data. Jurnalisme data adalah praktek jurnalistik yang memanfaatkan data, itu baik berupa angka, dataset, terstruktur, dokumen digital, teks besar dan sebagainya. Nah, itu adalah sebagai sumber utama untuk menghasilkan laporan yang menjelaskan pola, tren, anomali atau bukti yang mendukung. Nah, setelah tadi pengertian dari jurnalisme data, selanjutnya yaitu ada pengertian dari jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi adalah proses peliputan yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta tersembunyi atau jejak peristiwa yang tidak jelas, dan itu harus memerlukan waktu, usaha pencarian, verifikasi bukti, dan seringkali menuntut keberanian untuk menghadapi risiko hukum maupun politik. Nah, mungkin kita langsung saja pada materi selanjutnya, yaitu ada dari landasan hukumnya. Nah, yang pertama itu ada dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E dan pasal 28F. Itu tentang kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Nah, kemudian landasan hukum yang kedua itu ada dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers atau kebebasan pers dan fungsi sosial dalam media. Nah, kemudian yang ketiga itu ada dari Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang penggunaan informasi elektronik dan sanksi pencemaran nama baik. Terus yang keempat itu ada Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Terus landasan hukum yang terakhir itu ada dari Kode Etik Jurnalistik tentang prinsip etika dan tanggung jawab profesi. Nah, kemudian mungkin kita langsung saja ke materi yang selanjutnya atau materi ketiga, yaitu tentang perbedaan etika dan hukum. Nah, perbedaan etika dan hukum yang pertama itu adalah tentang sumber informasi dataset, statistik, dokumen publik wawancara maupun dokumen rahasia. Terus yang kedua itu adalah tentang resiko etika manipulasi data, bias analisis pelanggaran privasi dan penyamaran. Terus yang ketiga itu fokus etika akurasi dan transparansi data, kejujuran dan perlindungan sumber. Terus yang keempat itu risiko hukum UU PDP, UU ITE, pencemaran nama baik. Terus yang terakhir itu ada tujuan akurasi informasi digital, pengungkapkan fakta-fakta yang tersembunyi. Nah, mungkin kita langsung saja ke materi selanjutnya atau materi yang keempat, yaitu tentang tantangannya di era digital. Nah, tantangan yang pertama itu adalah akurasi dan verifikasi data. Terus tantangan yang kedua itu adalah tentang perlindungan privasi dan keamanan data. Terus yang ketiga itu ada bias algoritma dan tekanan kecepatan publikasi. Terus yang keempat itu ada ancaman hukum Undang-Undang ITE atau pencemaran nama baik. Terus yang kelima itu ada disinformasi, deepfake, clickbait. Terus yang terakhir itu ada keamanan siber dan keselamatan para jurnalis. Nah, terus ketiga tadi ada tantangan, kemudian ada dari solusi dan strategi. Nah, solusi dan strategi yang pertama itu adalah pelatihan hukum, etika dan keamanan digital bagi para jurnalis. Terus solusi dan strategi yang kedua itu adalah pembaruan kode etik pers sesuai dengan era digital.
Terus yang ketiga itu transparansi metodologi dan kolaborasi lintas lembaga. Terus yang keempat itu perlindungan hukum dan advokasi kebebasan pers. Terus yang kelima itu adalah penguatan literasi media publik. Terus yang terakhir itu penggunaan AI dan data secara etis dan akuntabel. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja kepada materi terakhir, yaitu ada dari keseimbangan etika dan hukum. Yang pertama itu ada kebebasan pers, itu sebagai hak publik atas informasi. Terus yang kedua itu adalah etika jurnalistik, itu menjaga akurasi dan tanggung jawab sosial ya. Nah, terus yang ketiga itu ada kepatuhan hukum, itu bisa sebagai mencegah pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik. Terus yang keempat itu prinsip utama, yaitu kebebasan pers disertai tanggung jawab moral dan sosial. Nah, materi tadi sekaligus menutup video learning jurnal ketujuh kita kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Nabil Alfaid pamit undur diri. Sekian, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.